Ya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih umat Tuhan GB Shine Glory, shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara kasih? Luar biasa, tetap ada masalah. Haleluya. Selama hidup kita masih ada masalah, amin. Tapi saya percaya bahwa dalam segala situasi, dalam segala kondisi, Allah itu baik dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang baik, Dia Allah yang baik. Kita sudah masuki bulan ke-6 pertengahan tahun di tahun 2024 ini. Dan 6 bulan lagi kita akan mempersiapkan untuk perayaan Natal tempat ini. Luar biasa Bapak Ibu terkasih ya. Saya harap semua kita sehat-sehat semua. Yang mau sehat katakan amin. Yang mau tetap segar katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau persiapkan ibadah kita pada pagi hari ini. Rindukan Tuhan, sebab Dia Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk semua yang telah kami nikmati, yang kami peroleh sampai dengan hari ini. Allah menyertai kehidupan kami, Allah memelihara kami dengan berkat-berkat yang baru setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami memberi waktu kami Tuhan, untuk kami duduk diam, untuk kami menikmati hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Berbicara setiap kami pada pagi hari ini, lawat setiap umat-Mu Tuhan, tanpa terkecuali kami siapapun Tuhan. Kami pulang, kami membawa terima lawatan Tuhan. Kau dan saya percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Sama-sama katakan amin. Silakan hidup Bapak Ibu. Terima kasih.
pujian dari setiap kami mau menikmati Kristus di dalam ibadah pada pagi hari. Sekali lagi memandang wajah
apapun keadaan kami Tuhan, kami mau mengatakan orang minimal, tapi keluar dari bangku. Yang belakang boleh ke depan, yang depan boleh belakang. Pakai katakan Tuhan Yesus dahsyat atas hidupmu. Haleluya. Kita berfellowship minimal 5 orang. Keluar dari bangku, Bapak Ibu sekalian kasih. Yang belakang boleh ke depan, depan boleh ke belakang. Tuhan Yesus dahsyat atas hidupmu. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Dia hadir tengah-tengah kita. Dia hadir tengah-tengah gereja. Amin.
Mendengarkan kesaksian pujian dari anak-anak youth pada pagi hari ini, dan biarlah kita semua diberkati oleh pujian yang akan dinyanyikan. Saya persilahkan. Kasihmu menerangi langit.
Selamat ya teman-teman ya. Mantap. Haleluya. Boleh kita berikan oleh Mbak kita. Haleluya. Luar biasa. Kita akan lihat anak-anak muda di tempat ini, mereka akan menuju pada potensi mereka masing-masing. Ada yang main drum, ada yang bass. Tadinya mereka tuh masih malu-malu Bapak Ibu saya kasih. Tapi nanti saya percaya akan jadi malu-malu ini. Tidak, maksudnya mereka akan semakin lebih ekspor ya, dan mungkin akan menggantikan saya di sini. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak muda, saya mengundang untuk beribadah bersama-sama di tempat ini setiap hari Sabtu jam 3 atau 4 sore. Seluruh anak-anak muda yang Bapak Ibu ada di rumah atau keponakan atau siapapun, ajak mereka beribadah di tempat ini. Karena tidak hanya ibadah Bapak Ibu saudara terkasih, kita juga ada pelatihan-pelatihan untuk mereka, mempersiapkan mereka. Puji nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Oh
Engkaulah satu-satunya yang kami kagumi dalam kehidupan ini. Maha mulia, maha agung, maha kudus, maha segala-galanya. Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat, yang berkuasa, yang sudah mati tapi bangkit bagi kami, menyediakan tempat bagi kami. Tidak ada yang sebanding dengan Engkau ya Allah. Kami puji-puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu Sang Raja, pemilik kehidupan, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih kami ada di awal bulan Juni di tahun 2024. Mahakarya Agung-Mu terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terus bawa kami dalam rencana-rencana Tuhan yang hebat dan dahsyat. Sebab kami punya Tuhan, Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan, Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan, Tuhan yang berkuasa untuk selama-lamanya. Diberkatilah kami umat-umat-Mu Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Silakan duduk teman-teman sekalian. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Makanya gereja kita pun adalah gereja yang hebat dan dahsyat. Kita lihat anak-anak muda tadi ya, mereka baru belum ada seperempatnya tuh. Amin. Ya, nanti ketika mereka sudah launching ya, mereka akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya berdoa dari Cempaka Mas ini akan muncul orang-orang hebat Tuhan. Karena kita punya Allah yang dahsyat. Yang setuju katakan yes. Yang kiri kanan kamu hebat. Kamu dahsyat. Karena kita punya Tuhan, Tuhan yang dahsyat ya. Saudara, pokoknya melekat kepada Tuhan ya. Karena pakai Tuhan menjadi orang yang luar biasa, menjadi dahsyat karena kita punya Tuhan, Tuhan yang dahsyat. Katakan yes. Siap? Siap. Siap? Siap. Ya, siap tapi bukan di mulut, tapi di tindakan. Ya.
Sadari saudara dan saya punya Tuhan yang dahsyat, tapi bagian kita juga harus kita lakukan supaya kita mengalami kedahsyatan Tuhan tersebut. Ya, kita akan baca dari kitab Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ya, ini yang sudah ada di depan untuk memudahkan kita. Yuk, 2, 3. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggal di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. 3. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kau temui. Stop, berhenti dulu di situ. Orang yang akan dipakai Tuhan mengalami kedahsyatan Tuhan adalah orang yang harus pernah mengalami kesesakan hidup. Amin. Amin. Coba dilihat kiri kanan, udah sesak belum napasnya? Kalau belum ya misalnya ya biasa-biasa aja. Tetapi kalau kita mau mengalami kesesakan hidup, dokter sudah hands up. Saudaramu sudah tidak bisa tolong engkau. Siapapun sudah tidak mampu untuk mensupport, mendukung saudara. Tapi saudara punya Allah yang maha dahsyat. Saya mau tanya sekali lagi, siapa yang mau mengalami kedahsyatan Tuhan? Saya berdoa supaya kesesakan terjadi. Lu kok gak mau? Ya kan? Makanya Daud juga bilang begini, saudara, dalam lembah kekelaman aku tidak takut. Karena kesadaran Daud akan Tuhan yang hebat dan dahsyat itu luar biasa. Saudara, hidup ini jangan saudara pikir uang ada terus nyaman. Siapa bilang? Orang punya harta berlimpah, tapi suami selingkuh. Mau ibu-ibu? Hah? Yang jawab oma-oma. Oma-oma udah jambak lagi. Yang bilang enggak lah. Ya kan? Semangat omanya. Saudara, uang gak segala-galanya. Jangan saudara pikir semua beres di dunia ini jadi semuanya kita bisa atur. Siapa bilang? Makanya jangan jadi manusia yang sombong. Setuju, katakan yes. Nah, kedahsyatan Tuhan itu pasti akan kita alami ketika betul-betul kita sudah kesesakan dalam kehidupan ini. Hal-hal yang sepele, contoh, bukan sepele juga. Istri saya divonis dokter kok permanen mandul. Kedahsyatan Tuhan gak itu? 2 tahun kami sama sekali tidak pernah pergi ke dokter. Tidak pernah pergi ke dokter. Tapi dokter di atas segala dokter. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang kita sembah, Allah itu juga yang memberkati kandungan istri saya. Amin. Katakan yes. Maka Daud tuh betul dia alami apa sih yang kami takutkan dalam kehidupan ini. Maka understanding kita tentang Tuhan yang hebat itu harus ada dalam hati dan pikiran kita. Amin. Hidup kadang-kala mengalami pergumulan, mengalami kesesakan. Iya. Siapa yang tidak pernah mengalami kesesakan dalam kehidupan dia? Tapi asal ada Tuhan dalam kehidupan ini dan kita mengerti siapa Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita, saudara, pasti cepat atau lambat. Yakub juga adalah orang-orang yang latar belakangnya nanti kita lihat nggak bagus kok, betul kan? Coba lihat sebelah kiri Anda, itu dulu juga latar belakangnya nggak bagus. Apalagi ini yang sebelah kanan, auban semua. Tahu auban? Seau, bandel, nakal. Dikasih tahu juga kadang-kala udah jauh sejawab semua.
Nah, coba kita lihat ayat dikatakan, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel, aku membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku. Tuhan pasti menyertai semua orang. Ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, pasti Christ in you, the hope of glory. Katakan amin. Kita lihat ayat yang keempat, dikatakan, yuk ayat yang keempat, sama-sama kita baca. 2, 3, tindakan mereka. 2, 3, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar. Ini tindakan dia nanti untuk mengalami kedahsyatan Tuhan. Nanti saya jelaskan. Ayat yang kelima sampai 10. Yuk, sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota sekeliling mereka, sehingga anak mereka menuju rumah kakaknya yang tadi hendak membunuh dia. Tapi ketakutan yang dari Tuhan ketika mereka, kalau saudara pergi ke timur tengah sana, ya kan, itu kan semua serba padang gurun dan ada orang-orang yang ada di padang gurun, dan setiap melewati padang gurun itu pasti ada manusia-manusia, dan manusia pada zaman itu, saudara, adalah manusia juga yang barbar punya, betul kan? Betul kan? Wah, ada kesempatan sikat gitu loh. Tapi ketakutan yang datang dari Allah dan karena penyertaan, karena ada kedahsyatan Tuhan yang menyertai Yakub, sehingga perjalanan mereka mulus dan sampai kepada tujuan. Siapa mau perjalanannya mulus? Ya kan? Semua kita pengen seperti itu. Tapi coba lihat ayat yang ke-6, ke-7 sampai 9. Yuk, tim. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, ya, mereka terus melewati sampai ke Betel. Lalu didirikannya mezbah di situ. Coba lihat, setiap melewati kota demi kota yang dilakukan oleh Yakub, ya sujud menyembah kaki Yesus Kristus. Wah, itu bukan Yesus ya, tapi Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan Yesus belum menyatakan diri, tapi dia adalah firman-Nya Allah Bapa itu sendiri. Yesus juga katakan yes. Ya, didirikannya lah mezbah di situ dan dinamai tempat itu El Betel. El itu Allah, Betel itu tempatnya. Kita ini baitnya Allah, baitnya Roh Kudus. Bilang kiri kamu, bait Roh Kudus kan? Kudus nggak? Nah, itu dia tuh, ya. Karena Allah telah menyatakan dirinya kepada Yesus ketika ia lari terhadap kakaknya. Ayat 8, ketika Deborah, inang pengasuh Ribka mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel, karena di bawah juga inang pengasuhnya di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. 9 dan 10. Setelah Yakub datang dari padang Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati. Hebat ya, Tuhan selalu menampakkan diri. Luar biasa nggak? Ya. Terus 10, sama-sama kita baca. 2, 3. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Yang artinya astagfirullahaladzim. Israel tahu nggak artinya apa? Ya ilah. Pemenang. Amin. Oke, slide berikutnya. Kedahsyatan dari Allah turun untuk Yakub. Apa itu kedahsyatan? Yaitu suatu perbuatan Allah yang melindungi dalam perjalanan mereka ketika keluar dari rumah Laban. Di marga Laban di tulangnya ini. Marga si Laban masuk marga apa, Bu Ana? Bingung ya. Si Laban ini marga apa ini? Siombing. Oh, Siombing ya? Supaya juga di marga si Laban ini ya. Ya, jadi adalah suatu perbuatan Allah yang melindungi dalam perjalanan mereka ketika keluar dari rumah Laban di padang Aram menuju tanah Seir. Seir ini Syria sekarang, ya. Tempat Esau. Kedahsyatan Tuhan membuat musuhnya yang waktu itu ditipu. Siapa nama abangnya?
Esau panas nggak? Panas. Kenapa? Hak kesulungannya dirampas. Kemudian berkatnya juga dirampas. Kalau uang saudara saya rampas, marah nggak? Esau juga loh. Iya kan? Ya semua orang pastilah begitu. Iya kan? Nah, kedahsyatan Tuhan membuat musuhnya Esau dari yang berniat membunuh dia diganti dengan kasih. Kalau kedaulatan Tuhan turun atas semua orang, khusus orang-orang tertentu, maka Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Perjalanan dari Padang Aram menuju Seir itu perjalanannya cukup jauh, tapi tidak ada satupun yang mampu mengganggu perjalanan mereka. Perjalanan mereka banyak kok. Ya, Yakub bawa kedua istrinya, bawa anaknya, bawa pembantunya, bawa ternaknya, segala macam. Pasti tidak akan dilihat orang. Tetapi kedahsyatan yang dari Tuhan itu, kita butuh kedahsyatan Tuhan. Yang setuju katakan yes. Ya, anak-anak muda kita tadi tampil, Tuhan akan pakai mereka, diurapi mereka. Saudara dan saya juga akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Ya, kemudian slide berikutnya dikatakan begini, ya. Apa ketika lihat coba Esau, ya, tadi yang berniat membunuh, kalau saudara membaca dari Kejadian 30 tuh, ya, karena hak kesulungan berkatnya dirampas, dia marah. Kemudian mama daripada si Yakub ini suruh pergi ke rumah tulangnya untuk cari istri, dan dia kabur dari siang itu, dan kurang lebih sekitar 21 tahun jadi ada di rumah omnya ini. Kemudian dia punya istri, kemudian dia pengen pulang ke rumahnya lagi, perjalanannya aman. Dan Esau yang tadi berniat membunuh dia, dalam perjalanan dilihat rombongan apa itu yang datang. Kemudian ketika dia bertemu dengan adiknya, sang penipu, namanya Yakub, dibunuh nggak? Bahkan coba peluk sebelah kiri, tapi laki-laki jangan bersama perempuan. Kalau istri nggak apa-apa, coba dipeluk. Tanda sayang. Emosi yang tadinya marah, emosi yang tadi pengen membunuh, dirubah tuh. Siapa yang bisa berubah? Orang yang tadinya berniat membunuh saudara. Siapa yang bisa berubah? Kita merubah anak dan istri kita juga nggak bisa kan? Udah dikasih tahu. Kayaknya semua kita begitu di sini ya. Iya kan? Itulah realita hidup. Tetapi ketika kedahsyatan Tuhan turun menjamah seseorang. Coba slide berikutnya dikatakan, ya, bukankah engkau yang lihat penyertaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan juga dialami oleh Ayub. Coba dikatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimiliki. Jadi kedahsyatan Tuhan itu membuat kekaguman, kehormatan, dan perlindungan yang nyata dalam setiap kehidupan seseorang yang betul-betul mempercayai dia. Yang setuju katakan yes. Setan bisa jamah saudara nggak? Setan bisa jamah saudara nggak? Nggak bisa. Dia izin dulu sama yang punya saudara. Siapa yang punya saudara? Yesus Kristus. Lihat, waktu setan mau mencoba merusak keluarga Ayub, bisa langsung masuk datang? Dicoba nih, seperti kaca nih, ya, coba seperti kaca ini. Ini di dalam ini kita nih, ada tim ini, ya, orang-orang yang sedang diberkati Tuhan di dalam sini nih. Nah, setan, dengar ini, coba lihat, setan mau mencoba mengganggu tim ini, kena nggak? Enggak, karena perlindungan Tuhan. Saya alami berkali-kali dalam pelayanan saya, ya, ketika setan sedang hendak mau menyerang saya pernah kasih kesaksian kalau nggak salah berapa tahun yang lalu ya, yang villa kita pernah pakai retret, bener kan? Dan kemudian malam itu memang malam nyepi, dan yang datang tuh hantu Gundurwo dan hantu yang tinggi itu apa itu namanya tuh? Kalau orang Batak bilang hantu apa? Begu ganja. Saya begu ganja itu hantu tinggi namanya. Saya ngelihatnya bukan 1, 2 tapi puluhan. Karena malam itu malam nyepi. Mereka bilang rampok tiba-tiba berubah, kami bersumpah. Kemudian mereka bilang turun yang di atas. Ada ipar saya juga, Tony itu ikut waktu itu, cuma dia ketiduran gak lihat.
Yang lihat hantu itu saya, istri saya, dan pembantu Karen waktu itu, kemudian adik saya si Henny juga, kemudian juga kakak ipar saya, Ko Halim, kakaknya Tony itu lihat. Dan waktu kita buka begitu, istri saya dari belakang saya, maka saya bilang sama istri saya, jangan ikut saya bilang. Dia ikut, tiba-tiba tangan Gundurwo. Tahu Gundurwo? Yang hitam legam. Ibu pernah lihat? Cuma nonton. Nah, waktu mereka mau serang, coba lihat ini, coba lihat. Sama seperti Ayub, dibilang, bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia di rumahnya serta segala. Waktu kita percaya Yesus, ada pagar pelindungan sehingga setan gak mampu menjamah saudara. Amen. Dia seperti singa yang cuma aumannya aja. Katakan yes. Maka saudara harus jadi milik Kristus Yesus. Dan Kristus Yesus adalah milik Bapa di surga. Maka serahkan hidupmu kepada Sang yang punya kedahsyatan. Siapa namanya? Yesus. Ya hebat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Untuk Tuhan Yesus Kristus. Kumula, teruslah kagum, kagum, hormat akan Engkau. Kasih kekaguman yang keluar dari dalam hatimu bahwa Dia Tuhan yang mampu menolong. Bahkan ketika Dia tidak pun menolong saudara, kuasanya tetap hebat. Amin. Katakan yes. Yes. Amin. Apa yang dikerjakan telah kau berkati, kata setan, kata iblis. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Kalau saudara nempel sama Tuhan, sudah berhasil. Dan setan gak berani jangan. Saudara keluar dari Yesus, maka keluar. Seperti itu tadi. Saudara coba keluar. Nah, tolong Timi aja keluar. Tolong Timi keluar. Timi keluar dari situ. Nah, kayak gitu tuh. Nah, tolong si Ko Christian keluar. Ko Christian keluar. Ko Christian. Nah, cubit kupingnya Timi. Cubit. Bisa nggak? Ketika dia keluar dari pelindungan hadirat Tuhan. Sorry ya, saya ilustrasi. Si setan bisa coba masuk lagi, tutup pintunya. Tutup pintunya. Ya, tolong cubit lagi. Silakan kembali. Ngerti maksud saya ya? Ngerti maksud saya ya? Kita punya Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Mau alami terus. Slide berikutnya tim, tolong tim. Latar belakang Ayub, penipu. Kita juga kan penipu kan? Kita juga penipu kan? Masih suka nipu nggak? Benar nggak pernah nipu? Kadang-kala saya masih penipu loh. Saya bohongin istri saya. Dikit-dikit. Tapi istri saya lebih dari dikit. Oh, dia mau marah. Itu kepancing kan? Gitu kan? Contoh, gitu kan? Punya masa lalu yang cacat. Siapa kita? Kita cacat semua kok. Anda membunuh dulu baru berdosa, atau berdosa dulu baru membunuh? Sudah berdosa. Makanya pengen baik kadang-kadang keluar sakit hati kan? Karena benih dosa. Maka kita ini sudah diselamatkan, iya, secara de jure. Secara de facto masih terus berjalan, masih kadang-kadang sakit hati, tapi ada Roh Kudus. Maka Roh Kudus diberikan kepada kita dalam Yohanes 16 itu ayat 8. Roh Kudus mengingatkan manusia akan dosa. Waktu Anda sadar akan dosa, ampuni aku Tuhan, kembali kepada posisi sempurna lagi. Kembali gak? Kembali kepada posisi yang kudus lagi, sehingga setan gak bisa jamah saudara. Itu artinya. Amin. Ya. Namun dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Dari Abraham, Ishak dan Yakub. Dari Yakub melahirkan 12 suku Israel yang terkenal, dan itulah yang melatar belakangi kekristenan. Dan di surga juga ada 12 pintu dan mewakili 12 suku Israel. Katakan amin. Ya kan? Luar biasa kan? Perbuatan Tuhan itu luar biasa. Perbuatan Tuhan untuk saudara juga luar pasti loh.
Yang penting kesadaran itu yang saudara harus bangun dalam kehidupan saudara. Yang setuju katakan yes. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang dahsyat. Orang kejam. 2, 3. Kencang sekali lagi. 2, 3. Tepuk tangan yang keras sampai surga meluapkan berkat kepada saudara. Maka saudara mesti bangun iman seperti itu. Wow, kita menyembah Tuhan tadi luar biasa nggak? Hadirat Tuhan luar biasa nggak? Di tempat ini ada pendoa-pendoa, ada orang hatinya yang tulus untuk memuji menyembah Tuhan. Maka kalau Anda tidak datang setiap minggu, rugilah Anda. Katakan yes. Kalau kita semua punya kekaguman, punya rasa bangga, persiapkan hati saudara, ibadah kita luar biasa. Ketika nama Tuhan ditinggikan, maka dia akan menarik banyak orang datang ke tempat ini. Anda bilang tadi bagus, akan menggantikan. Saya juga butuh orang menggantikan saya. Maka saya mulai persiapkan the young generation, anak-anak muda kita, untuk terus ada yang bisa menggantikan saya. Jadi katakan yes. Yang lebih dari kami yang sudah ada ini. Katakan amin. Maka saudara harus bergairah dong dengan Tuhan. Semua kita punya jangan minder. Semua Yakub punya latar belakang tidak bagus. Saya pun punya latar belakang tidak bagus. Siapa kita? Kita punya manusia yang tidak benar kok kemarin. Tapi karena anugerah Tuhan kita diproses, kita dibentuk, kita dipertemukan dengan orang-orang yang mencoba mengangkat kita. Kalau kita tidak mau, kapan lagi? Katakan yes. Ya. Slide berikutnya dikata. Dan coba lihat. No. Sebentar. Ya coba lihat. Namun dipakai Tuhan melahirkan 12 suku Israel. Nama Yakub jadi Israel. Siapa yang kasih? Bukan manusia, tapi malaikat. Coba ayatnya tunjukin tim. Yuk sama-sama kita baca. Waktu dia bergumul semalaman. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau. Siapa yang mau menang selalu? Bisnismu berhasil, anak-anakmu diberkati Tuhan, apapun yang kau kerjakan pasti disertai Tuhan. Tepuk tangan yang kuat untuk kita punya Tuhan yang hebat dan dahsyat. Ya. Kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan seperti Yakub, karena di mana dia melewati satu kota, dia bangun untuk menyembah Tuhan, dan Tuhan sendiri kasih apresiasi loh. Namamu bukan lagi Yakub. Tuhan juga akan lakukan hal yang sama kepada saudara dan saya. Namamu akan diingat-ingat di surga. Namamu menjadi nama yang kudus. Katakan amin. Ya kan? Walaupun, coba lihat, istrimu adalah nanti ditambah Tuhan namanya kudus. Kok nggak amin bapak-bapak? Bapak-bapak, istrimu dipanggil Tuhan kudus. Ibu-ibu, nama suamimu ditambah Tuhan dengan kudus. 2 Timotius 1 ayat 9 itu. Ya kan? Tuhan tambah nama kudus. Kudusnya mungkin belum sempurna, lagi menuju proses kepada kesempurnaan. Amin? Kenapa demikian? Ketika sangkakala berbunyi nanti, Yesus datang, masih ada orang yang sakit hati terangkat nggak? Masih ada orang yang marah-marah berangkat nggak? Masih ada orang yang bawel berangkat nggak? Masih ada orang pelit berangkat nggak? Semuanya kudus. Maka di surga itu semua orang kudus, bukan kudus Jawa Tengah, tapi hatinya siap dibersihkan, dibentuk Tuhan. Katakan yes. Ya, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, ya, seorang yang kalah, seorang penipu, tapi sifatnya busuknya dirubah menjadi pemenang. Bilang kiri kanan, engkau pemenang. Oke, lanjut tim. Nah, bagaimana agar kita mengalami kedahsyatan Allah? Kejadian 35:1, selalu mengutamakan Tuhan. Amin. Allah berfirman kepada Yakub, Kejadian 35:1, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah situ mesbah. Dia, Yakub, selalu mengutamakan Tuhan. Dengar ini, kelakuannya sudah sempurna belum?
Tapi ketika engkau terus mengutamakan Tuhan, saya pun gak sempurna. Tapi ketika bangun pagi, saya mau bilang gini, taruh 1 jam minimal 1 hari hidupmu untuk berlutut memuji menyembah Tuhan. Yang tahun depan engkau pasti berubah. Aminnya kok gak percaya? Saudara, 1 hari minimal. Maka Yesus bilang, coba slide berikutnya, Kim. Dia bilang begini, slide berikutnya. Setelah itu yuk kembali kepada murid-muridnya. Di situ mendapati mereka sedang tidur, dan dia berkata kepada mereka itu, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga barang 1 jam? Minimal orang Kristen untuk menjadi kuat harus duduk di bawah kaki Tuhan minimal. Berapa lama? Siapa mau angkat tangan? Siapa mau angkat tangan? Yang gak mau gak akan berubah. Iya dong. Saudara pikir dengan kekuatanmu bisa hebat? Udahlah, tinggalkan cara pandang bodoh seperti itu. Saudara bisa ada karena anugerah Tuhan. Engkau akan diberkati karena Tuhan. Maka nempel kepada Dia. Yang setuju katakan yes. Taruh hidupmu. Selain menyembah Tuhan, engkau berdoa. Kalau sesuatu diingatkan, mendoakan sesuatu, doakan Dia. Kemudian waktu engkau duduk doa, renungkan firman Tuhan. Mazmur bilang begitu kan? Orang yang tertanam di bait Tuhan, maka dia seperti pohon, ya, akarnya mencari air. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Karena akarnya mencari air. Air itu firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Ketika orang merenungkan firman Tuhan, ada masalah? Pasti ada masalah. Tetapi waktu dia terus seperti Yakub mengandalkan Tuhan, sekalipun karakternya belum beres, dan Tuhan tahu menghargai orang-orang tersebut. Slide berikutnya. Dikatakan berjaga-jagalah, berdoalah, supaya kamu jangan. Kenapa kita harus banyak duduk dan berdoa? Supaya kita ini kuat. Katakan amin. Kita harus kuat. Tantangan persoalan akan makin banyak ke depan ini. Tadi pagi ya kan, saya lagi ke Alfamart. Saya lihat cincin di Alfamart berdarah, kakinya berdarah. Dia lagi pakai pakaian olahraga. Kenapa Ci? Jatuh? Enggak. Dijambret tasnya, padahal di sini dia pakai pakaian olahraga masih ya kurang lebih 35 untuk dia sport kuat. Kita nggak tahu loh saudara. Saudara pikir hebat? Nggak ada yang hebat. Maka perlindungan tangan Tuhan itu selalu ada. Kalau jaga-jaga supaya engkau kuat, meskipun ada masalah tapi engkau tetap kuat. Katakan amin. Ya, Efesus bilang begini, engkau kuat karena di dalam Tuhan. Amin. Walaupun kau makan vitamin segala macam, nggak bakal bisa sembuh. Karena Anda kalaupun sakit, ini penelitian menyatakan, survei mengatakan, kesehatan itu Anda pergi ke dokter paling 30% menyembuhkan. Dokter dan obat-obatan. 70% dirimu dengan Sang Pencipta. Maka datang kepada Dia dong. Cari Dia dulu dong. Taruh hidupmu dong di dalam Dia. Renungkan firman Tuhan dong. Maka 1 jam mulai hari ini, kalau engkau berkomitmen, kita lihat, kita buktikan, kita punya Tuhan yang hebat. 1 tahun kemudian pasti engkau berubah. Rumah tanggamu pasti diberkati. Ya, kuasa Tuhan akan turun kepada orang-orang yang betul-betul mencintai Dia. Itu dia. Engkau duduk, engkau cari Dia, engkau kagum, engkau cinta Dia, Dia pun akan mencintai engkau. Kalaulah saudara punya bawahan, kalaulah saudara punya karyawan, kalau karyawan yang satu dengar-dengaran, yang satu pintar tapi auban, saudara mau kasih gaji lebih mana lebih bagus? Yang pertama atau yang kedua? Apalagi bapakmu di surga
tahu memberikan pemberian yang terbaik buat saudara. Harta benda itu punyanya dia loh. Kalau dia bisa percayakan kepada saudara, itu luar biasa. Slide berikutnya, ya, nah itu dia. Taruh hidupmu minimal 1 jam 1 hari, maka pasti kita mengalami kedahsyatan Tuhan. Yang setuju katakan, yang mau katakan, yang nggak mau, nggak apa-apa juga. Anda rugi sendiri. Tanya kira kan, mau rugi nggak lo? Atau mau untung? Rugi dong, iya kan? Gak mau namanya gini loh, udah tanggung, saudara kan sudah terima Yesus. Ada istilah sekali mandi kepala, seriuslah dengan Tuhan. Udah gak zaman lagi sekedar datang ke gereja, tapi menjadi gereja yang hidup, gereja yang berfungsi, gereja yang dipakai Tuhan luar biasa. Orang dekat dengan saudara, Anda punya karisma Tuhan dan orang suka dengan saudara. Tapi ketika Anda datang, maka orang lari, ada sesuatu yang salah. Maka harus berubah dari kepompong menjadi, ya, berubahlah. Kalau kupu-kupu bagus nggak? Bagus. Manis nggak? Manis. Pernah nyoba makan mangkuk? Oke, slide berikutnya dikatakan yang kedua, bagaimana supaya kedahsyatan Allah kita alami. Tuhan itu Tuhan yang kudus. Dikatakan dalam Kejadian 35 ayat kedua, sama-sama kita baca ya. Lalu berkatalah Yakub kepada isi rumahnya. Lihat, suami mesti berani tegur istri, tegur anak. Amin. Istri juga atau suami juga kalau ditegur jangan, kecuali suaminya gila, marah-marah terus tanpa alasan, ya kan? Tapi di sini tidak ada suami yang gila dan tidak ada istri yang gila, ya dong. Kalau Yakub ini hebat, dia memfungsikan. Dia bilang begini kepada jemaatnya, kan dia bawa pasukan itu kan. Karena kita akan mengalami kedahsyatan Tuhan, karena kita akan mengalami perjalanan yang sangat panjang, saudara harus siap. Di tengah perjalanan ada resiko, tapi saudara, kita harus mengurangi resiko dengan cara bagaimana? Kita undang Tuhan hadir menyertai kita. Tuhan itu maha kudus, maha suci. Dia tidak mau dipersandingkan, disamakan dengan apapun. Maka semua bentuk berhala. Maka dikatakan begini kepada berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya, kepada semua orang bersama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukar gaya hidupmu yang duniawi dengan berubah dengan cara-cara di baterainya ya tim ya, enggak, bagus ya, dengan cara yang benar. Terus dikatakan berikutnya tim, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakan. Ada masa kesesakan, tapi kalau kita berani menguduskan diri kita, menguduskan diri itu berarti memisahkan dengan cara-cara dunia, dengan cara-cara dunia, tipu kiri, tipu kanan. Kita nggak boleh lakukan hal tersebut. Yang setuju katakan yes. Slide berikutnya dikatakan, slide berikutnya, mereka lalu ini tindakan mereka. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunya mereka dan anting-anting ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Terus, nah ini dia, menguduskan diri bukan minta dengan berdoa, tapi tindakan kita. Yang setuju katakan yes. Dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejar itu bukan kita terima, kejar itu ada usaha. Berhenti, kuduskan hati, kuduskan pikiran. Kita mau ikut Yesus, Yesus yang kudus, kita pun harus kudus. Perkataan kita kudus, hati kita kudus, pikiran kita juga kudus. Dan ini tidak jadi dalam satu hari, day by day. Kita diproses, kita dibentuk oleh masalah,
oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Kita dipakai Tuhan, tapi kita juga dibentuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi yang pertama, mengutamakan Tuhan terus dong. Meskipun kita belum sempurna. Yang kedua, berusaha untuk sempurna dong. Belajar dengan kekudusan. Terus slide berikutnya dikatakan, kekudusan dipisahkan dari kedagingan dan keinginan dunia. Coba lihat, nah seperti tema kita, berkatalah Yosua kepada bangsa, kuduskanlah dirimu. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan mengalami keajaiban Tuhan. Katakan yes. Dan Tuhan tahu melihat hati kita. Kalau kita punya niat kudus, pasti engkau akan diberkati Tuhan. Oke, selain berikutnya dikatakan, ya. Nah yang ketiga, ya. Kejadian 35 ayat 9. Ini yang ketiga, selalu ada perkenanan Tuhan. Siapa mengalami perkenanan Tuhan? Ya kan? Perkenanan Tuhanlah yang akan mengkoneksikan dengan orang-orang tepat. Perkenanan Tuhanlah yang membuat usahamu menjadi berhasil. Perkenanan Tuhanlah sakitmu menjadi sembuh. Perkenanan Tuhanlah seorang yang tadi membenci kau tiba-tiba berubah seperti Esau. Bukan mau membunuh Yakub, tapi memeluk Yakub dan mencium Yakub tanda kasih. Dan Tuhan yang bisa merubah itu karena perkenanan. Coba kita lihat ayatnya. Yuk, ayat 9, 2, 3. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati. Perkenanan Tuhan itu ada berkatnya. Katakan yes. Siapa mau diberkati Tuhan? Karena Yakub ini mengutamakan Tuhan, menjaga hidupnya. Dia tahu dia tidak sempurna. Kita kan tahu kita nggak sempurna kan? Kalau sudah tahu nggak sempurna, datang kepada yang sempurna. Maka untuk alami mujizat. Ayat berikutnya dikatakan, ya coba lihat. Ini luar biasa. Elia juga manusia biasa dan telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula. Dengar ini. Kalau perkenanan Tuhan, doanya pasti dijawab Tuhan. Siapa mau doa mau dijawab Tuhan? Minta perkenanan Tuhan. Ini Elia manusia. Berarti sama dengan kita. Elia dijawab Tuhan. Ayat berikutnya, satu ayat lagi. Dikatakan begini, coba lihat. Yuk, kita baca sama-sama yuk. Yosua juga doanya dijawab Tuhan. 2, 3. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor. Mereka perang dengan orang Amori di Gibeon. Dan sesungguhnya orang Israel kalah melawan sekutu Filistin pada saat itu. Tapi karena doa, makanya orang berdoa itu dia tahu dia tidak mampu, tapi dia mau mengadakan yang punya kemampuan, Tuhan. Dikatakan, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan. Coba lihat, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori, musuh itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, di Yosua, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ini pertama kali gerhana matahari. Coba terus ayat berikutnya dikatakan, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalas dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Orang jujur nih, orang kudus, orang benar. Dikatakan orang jujur. Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ayat 14 dikatakan, sama-sama kita. Saudara ngerti nggak? Ya, kalau matahari bergerak pada poros yang tiba-tiba berhenti, terjadi akibat pergesekan terjadi apa? Bukan hanya gerhana, Bu. Tata surya berubah. Kalau bergerak itu pergerakan matahari berhenti, bulan berhenti, kacau balau. Kita berjalan karena matahari berfungsi pada porosnya, bumi berfungsi pada porosnya, sehingga kaki kita melangkah begini. Tapi kalau itu berhenti, kakimu ke atas, kepalamu kesenggol, pam. Nah coba, pesawat waktu itu untung belum ada pesawat.
tapi dibikin tetap aman. Dengarin dulu. Amen. Ketika engkau berdoa, dia turun tangan mengamankan hidupmu, mengamankan musuhmu, mengamankan segala sesuatu, dan Tuhan bikin engkau pemenang. Amen. Kedahsyatan Tuhan itu luar biasa. Kejarlah, utamakan dia. Jadi berhentilah pagi-pagi waktu engkau bangun, lakukan aktivitas sebelum engkau mengutamakan. Bikin rasa kagum dalam dirimu. Yang kedua, buang segala kesombongan, buang segala kemalasan, buang segala sesuatu yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Yang ketiga, mintalah dengan doa, anugerahnya pasti turun. Mari kita bangkit berdiri. Siap untuk mengalami kedahsyatan Tuhan? Siap? Siap. Ayo sungguh-sungguh. Kita akan pujian. Aku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji dan dan kita akan siap masuk dalam perjamuan kudus. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggamanku. Angkat tanganmu, sama-sama katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percayalah saja. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya minta supaya kita serius. Katakan amin. Berhentilah jadi Kristen yang biasa-biasa aja. Berhenti dari sekedar asal-asal ibadah. Karena kita buang-buang waktu. Amin. Kalau Anda sukses dalam bisnis, dalam usaha, dalam berumah tangga, Bapak yang menciptakan engkau juga bangga. Dan saya pun merasa senang. Tapi kalau begitu-begitu aja dari tahun ke tahun kita gak berubah, mau kapan lagi? Jadi berhentilah dalam kekonyolan kita. Jangan mau ditipu setan. Engkau mungkin bilang ini, aku udah tua kok, udah begini aja. Enggak. Pisau itu makin diasah makin tajam. ada sikap hati kok. Maka berhenti ditipu sama iblis. Berhenti dari kemalasanmu, berhenti dari kebodohan cara berpikirmu. Kolose itu bilang begini, Kristus itu ada di dalam diri kita. Sadar gak sih? Saya bukan karena marah ya, tapi dorongan roh itu membuat saya supaya ayo anak-anak Tuhan tempat ini kita serius lah dengan Tuhan. Makanya jangan mau dibodohin sama iblis, tapi maju, semangat. Amin.
Jepang itu 70 tahun nggak mau disebut tua, masih muda, masih segar, masih bisa lakukan apapun. Nah, kita ini ada potensi ilahi dalam hidup kita. Engkau mampu, engkau bisa terobos semua kegagalan hidupmu. Sekali lagi kita akan puji Dia. Maka sungguh-sungguh ya, saya minta serius kita semua, dan kita akan masuk perjamuan kudus. memiliki latar belakang yang tidak baik, menipu, punya cacat masa lalu. Tapi dari hidupnya melahirkan 12 suku Israel, dan namanya dikenal di surga. Namanya diganti oleh malaikat, bukan penipu, tapi pemenang. Namamu pun bukan lagi orang berdosa. Namamu karena Kristus engkau diganti kudus. Kuduslah engkau, sebab Allah itu kudus adanya. Belajar dari Yakub hari ini, karena dia mengutamakan Tuhan. Mulai bangun kebiasaan dalam dirimu. Kagumlah kepadanya, hormatlah kepadanya. Kasih waktumu 1 jam minimal, 1 hari, maka dia akan mengadakan perubahan yang luar biasa dalam sisi-sisi kehidupannya. Selama ini mungkin ada hal-hal yang membuat kau stagnasi, tapi duduk diam, renungkan firman, ucapkan firman. Walaupun kau ditegur Tuhan, seperti Yakub dikatakan, singkirkanlah
semua kenajisan. Bersihkanlah hidup. Berubah, jangan gampang tersinggung, jangan gampang marah. Berubahlah sesuai dengan akal budi, pembaruan iman. Sekian lama kau jadi Kristen, kalau hidupmu belum berubah, engkau mesti pacu, matikan kedagingan dalam dirimu. Segala bentuk kemalasan, segala bentuk iri hati, kebencian, berubahlah. Ketika kau mulai memuduskan diri, maka engkau sesungguhnya sedang sefrekuensi dengan Dia. Ketika engkau sefrekuensi dengan Dia, maka engkau akan lihat bagaimana Yosua berdoa. Matahari diam, bulan diam, di mulutmu ada kuasa yang sama yang akan engkau terima. Karena pengurapan itu akan bekerja ketika engkau mengutamakan Dia, memuduskan dirimu dari sebuah kedagingan. Tuhan, ampuni kami yang bersalah. Bahkan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, saya undang hamba Tuhan untuk maju ke depan. Kuduskan kami. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sebagaimana Yakub memuduskan diri, kami pun memuduskan diri kami. Kami akan sehidangan dengan Engkau. Ampuni kenajisan, ampuni kesalahan, ampuni kebodohan, ampuni ke semua sikap hati kami tidak baik. Darah Yesus sucikan kami, Tuhan. Layakkan kami sehingga kami boleh berkenan di hadapan. Berkati roti yang adalah tubuhmu sendiri, berkati anggur yang adalah darah. Kami minta dilayakkan, kami minta dikuduskan, supaya kami boleh mengalami kedahsyatan-Mu Tuhan. Kami alami kedahsyatan, kami alami kedahsyatan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Sama-sama katakan amin. Anggur dan roti boleh dibagikan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan satu berjanji. Aku bersemangat percaya kuasa-Nya, ku terima sana.
aku teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita pecah-pecah karena persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Tubuh yang dipukul, ditendang, dimaki, dihina. Sesungguhnya Dia sedang menggantikan tubuh kita yang hina untuk kita mengalami tubuh kemuliaan. Di tanganmu inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dan kita menyatu dengan tubuh kemuliaannya dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur, katanya kita ucapkan syukur atas persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah yang tertumpah dari kepala. Sesungguhnya semua pikiran yang jahat, yang najis, yang salah dikuduskan dengan darahnya. Tangannya yang berlubang paku, semua perbuatan tangan kita yang mungkin selama ini gagal, dan di atas kayu salib dia katakan dengan darahnya sudah selesai, kegagalanmu sudah selesai. Kemudian kakinya terpaku di atas kayu salib, langkah-langkahmu yang salah dipaku di atas kayu salib, dan selesailah semua langkah hidupmu yang salah. Lambung ditombak, keluar darah dan air. Semua sakit hati, semua kebencian, semua amarah dan emosi di atas kayu salib, semua kutuk sudah selesai, sakit sudah selesai, tekanan sudah selesai, masalah sudah selesai. Inilah darah Yesus, darah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh isi dunia. Mari kita sehidangan dengannya dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pengorbanan. Kepadamu ya Bapa, kami kagum karena perbuatan-perbuatan tangan. Sekian ribu tahun yang lalu kalau Kau telah menolong menyertai perjalanan Yakub, Allah itulah yang kami sembah dalam Kristus Yesus, dan terus menyertai perjalanan kami masing-masing. Bapak, Kau lihat setiap anak-anakmu di tempat ini,
mereka rindu supaya mereka mengalami kedahsyatan Tuhan dalam hidup mereka. Berkati usaha, berkati pekerjaan, berkati rumah tangga, berkati studi anak-anak mereka, dikoneksikan dengan orang-orang tepat. Di dalam mulut mereka punya kuasa, sehingga ketika kau mulai berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, firman itulah yang akan tergenapi dalam kehidupan. Kami lepaskan berkat, damai, sejahtera, sukacita buat jemaat GBC Indonesia Pengawas. Bulan Juni, bulan kedahsyatan Tuhan, bulan keajaiban Tuhan. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan mengadakan perbuatan tangan yang ajaib. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Selamat melalui kedahsyatan Tuhan. Amin. Yang berulang tahun di bulan Juni boleh maju ke depan. Yang berulang tahun, ayo kita doakan di bulan Juni. Bulan Juni kan sekarang kan? Ada yang berulang tahun? Cepat. Juni. Udah, kita harus makan drum. Umur aja. Ini umur panjang kita akan kenal kita dalam sampai selamanya. Umur panjang kita akan kenal kita Sekali lagi kita akan berdoa buat mereka yang berulang tahun di bulan Juni ini. Saya harap supaya kita benar-benar juga alami kedahsyatan Tuhan. Amin. Ya, jadi kalaupun kita melewati 1 tahun, itu kedahsyatan Tuhan. Ada tangisan, tapi ada sukacita dalam hidup kita. Tapi yang kita harus tahu ada Tuhan di dalamnya. Mari kita angkat kedua tangan kita, bangkit berdiri semua, kita angkat kedua tangan kita berdoa. Perjalanan yang dilewati Yakub, perjalanan itu yang kadang-kala kami lewati. Ada rintangan, ada masalah, tapi Yakub tahu menghormati Tuhan. Ketika engkau tahu menghormati Tuhan dan engkau tahu mempersembahkan hidupmu di hadapan altarnya yang kudus, dengan menguduskan dirimu setiap hari, engkau lihat engkau akan berubah di tahun-tahun ke depan. Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu yang terbaik yang akan diberikan kepada engkau. Kadang-kadang dia sedang menunggu kau, anakku, padaku, anakku, ada aku dalam kehidupan. Hatiku sudah kuberikan ketika aku mati batu. Bapakku berdoa buat mereka yang berulang tahun. Samuel ini jamah darah Yesus. Dia menjadi anak yang mengasihi engkau. Urapi dia, kuduskan dia dengan darah, lahirkan dia. Milikmu Tuhan, engkau jaga dia. Masa depannya masa depan yang luar biasa. Semua yang pernah berkata salah atas hidupnya, hari ini gue sebagai hamba Tuhan, aku cabut semua kata-kata salah. Dan aku katakan, Samuel seperti namamu Samuel, engkau tajam di hadapan Tuhan. Engkau diurapi Tuhan, di mulutmu ada kuasa dalam Tuhan. Jamah dia, berkati hidupnya. Aku berdoa untuk Pak Edi, banyak hal yang kau sudah lewati dalam hidup ini. Kau sudah lihat tanganku, kata Tuhan, yang memegang engkau. Semakin hari duduklah, melengkaplah. Hari-harimu jangan kau lewati dengan biasa-biasa saja mulai sekarang. Tapi hari-harimu banggalah dengan aku, kata Tuhan.
Yes, Lord, pulihkan keadaannya, pulihkan keadaan kesehatan. Tuhan, jamannya ketiga anakmu Tuhan angkat. Bukankah itu perbuatan tanganku yang ajaib? Taruh hatimu anakku, kata Tuhan. Berubahlah, semakin melekat, semakin melekat. Aku lepaskan anugerah buat hambamu ini, semakin diurapi. Tahirkan dia dengan darah. Ini biji matamu Tuhan. Engkau kekasihku, kata Tuhan. Jangan terlalu cemas atas kehidupanmu. Ada aku yang menganggap. Mungkin menurut pemikiran manusia nggak mungkin. Tetapi ketika aku mulai mengangkat engkau melihat perkara-perkara ajaib, rapi, semua air mata keluar ditampung dalam kehidupannya. Dia kekasih hatimu, dia sanggup mengubah engkau. Asal engkau jangan terlalu cemas dengan kehidupanmu. Dia sanggup rapi dia Tuhan, jaman dia Tuhan. Anak-anakmu ini biji matamu yang tertanam di tempat ini Tuhan. Kau berkati pendidikan mereka, kau berkati usaha mereka, berkati orang tua mereka. Terus belajar cinta Tuhan, terus belajar cinta Tuhan, belajar cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Kau akan lihat kau akan dibikin berubah, berbeda dengan angkatan-angkatan. Karena kau punya Tuhan yang hebat dan dahsyat. Berkati mereka Bapak, berkati mereka. Tuhan tolong hambamu ini. Turunlah kekuatan baru dalam kehidupan jiwa. Dia Tuhan yang sanggup mengubah. Semua ketakutan dalam dirimu aku cabut dalam nama Yesus. Maka pikirkanlah perkara-perkara yang manis, yang indah. Di mulutmu ada kuasa, kata Tuhan. Doakan, doakan. Apa yang kau doakan, imankan. Itulah yang akan terjadi di hidupmu. Berkati anak-anaknya, berkati suaminya, berkati Tuhan. Tuhan, pegang dia, Tuhan. Jamah dia, berkati dia. Kau tahu hatinya melayani kau. Dia kekasih Tuhan. Ketika dia memainkan alat musik, seperti tahu sedang memetik kecapi, demikian urapan itu mengalir dalam kehidupan. Ketika engkau menyerahkan kemampuan, kapasitasmu kepada Tuhan, maka kekuatan pengurapan itu akan semakin tajam dalam hidup. Berkati keluarganya, berkati usaha. Dalam nama berdoa, haleluya, amin. Selamat tahun, Tuhan memberkati, maju terus, berkati. Panjang di tangan, di tangan Dia kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Panjang di tangan, di tangan Dia kekayaan dan kehormatan sampai Selamat ulang tahun, jangan lupa kue. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Sebentar kita akan hendak memberi. Dan mulai minggu ini kita akan mengedarkan persembahan 2 kantong ya, Kak Yuli. Jadi ya, belum. Oke, baik. Kita akan membuka persembahan sebelum memberi. Kembali kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang mengerjakan setiap firman yang kami dengar di dalam kehidupan kami, supaya firman itu bertumbuh, berbuah dan berakar kuat di dalam kehidupan kami. Kami mengangkat tangan kami memberkati hambamu Bapak Gembala di tempat ini Tuhan, Bapak Fernando Sinambela di dalam segala pelayanannya Tuhan.
apapun yang Tuhan yang dia kerjakan ya Bapa, sertai dengan roh yang takut akan Tuhan. Terus bekerja lebih dahsyat lagi atas hamba-Mu ini Tuhan. Singkapkan semua yang Tuhan mau ajarkan kepada kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kepada beliau Tuhan, terus bela di dalam segala kehidupannya, juga istri dan anak-anaknya Tuhan. Bahkan daripada keturunan demi keturunan, Allah menyertai hamba-Mu Bapa Gembala kami terkasih tempat ini ya Bapa. Sebentar kami hendak memberi dari apa yang kami punya, kami mau memberi dengan sukacita karena Allah lebih dulu memberi yang terbaik, sangat terbaik atas hidup kami. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri dengan doa syafaat, saya mau melihat bila ada di antara kita yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang baru pertama kali boleh bangkit berdiri. Shalom, selamat datang Ibu, selamat beribadah di tempat ini, dan kami mengundang untuk minggu-minggu yang akan datang kembali bersama-sama dengan kami, dan semua yang jemaat setia tetap bersama-sama dengan kami di minggu-minggu yang akan datang. Nama Tuhan, kita akan akhiri dengan doa syafaat. Saya persilakan, atau sebelumnya ada pengumuman. Shalom Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu pagi hari ini diberkati luar biasa dengan firman Tuhan. Biar kita belajar dari Yakub untuk mengutamakan Tuhan agar kita mengalami keajaiban dari Tuhan. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Doa pagi Sabtu 8 Juni jam 5.30 di tempat ini. Dan saya juga mengundang bagi Bapak Ibu yang mau bergabung doa pagi di tempat ini dapat hadir jam 5.30 di tempat ini. Kemudian Fellowship Family Youth Sabtu 8 Juni jam 15.00 di tempat ini. Setelah ibadah youth ada kursus bahasa Mandarin dan latihan tamborin. Setelah ibadah hari ini youth pembinaan tamborin, latihan musik. Ibadah Minggu 9 Juni dilayani oleh Pastor FX Arman. Oke, sekian pengumuman. Untuk minggu depan kita akan kolekte 2 kali ya. Yang pertama untuk biasa persembahan, tapi yang kedua untuk Natalan ya, untuk Natalan ya. Kita nabung dari sekarang dikit-dikit.
Oke, nah kita bangkit berdiri, kita akhiri doa kita. Bapak, sungguh kami ucap syukur dan terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama di tempat ini. Kami boleh sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus-Mu yang asa. Yang berterima kasih kami boleh mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Biar firman ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Biar kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Fernando Sinambela sebagai Kepala GBC Enggori, biar pengurapan-Mu, otoritas-Mu, wibawa-Mu ada pada hamba-Mu. Kau berkati kesehatannya, berkati juga pengembalaannya, pengajarannya, dimanapun hamba-Mu berada, dimanapun hamba-Mu melayani. Kami percaya tanda-tanda ajaib, kuasa mujizat akan menyertainya. Bahkan lewat pelayanannya akan banyak jiwa dimenangkan di tempat ini. Berkati juga istri Bu Yuni, berkati usahanya, pakai Bu Yuni juga untuk menjadi tiang doa bagi hamba-Mu dan keluarga besar yang ada, dan berkati juga buat Karen studinya dan kedua keluarga besar dari hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa dan kudus. Dan kami percaya di bulan Juni ini hamba-Mu bisa keluarga besar yang ada akan alami juga kedahsyatan dari Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga dan apa yang pernah tidak timbul dalam hati Kau berikan buat hamba-Mu bisa keluarga besar yang ada. Terima kasih. Kau berkati juga buat imam musikmu Bapak, dari WL Singer, pemain musik, mengatur multimedia, pemain keyboard dan yang lainnya. Kau berkati pelayanan mereka, Kau pakai mereka lebih lagi semakin hari Bapak. Kami bersyukur dan terima kasih kalau imam musikmu sudah membawa umatmu naik ke gunung kudusmu. Dan kami percaya pagi hari ini setiap nyanyian yang baru dinaikkan, Engkau juga akan menarik jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Kau berkati setiap pelayanan mereka, pakai mereka lebih lagi semakin hari Bapak untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga buat pengerja-pengerja-Mu, baik diakonus, guru-guru sekolah minggu, penuh siapa, anak sekolah minggu, anak isi. Kau berkati pelayanan mereka, Kau pakai mereka lebih lagi semakin hari Bapak. Berkati juga kehidupan mereka, anak-anak mereka yang bekerja, yang sekolah. Kau berkati satu persatu. Dan juga buat jemaat-Mu di tempat ini, Kau berkati suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka yang bekerja, yang sekolah, yang usaha. Kau berkati, yang sakit Kau jamah, Kau sembuhkan, yang letih lesu Kau berikan kekuatan yang baru dari-Mu. Berkati apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, biar Kau yang membuatnya mereka senantiasa berhasil. Dan kami serahkan juga buat bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami, bahkan kami percaya bangsa kami ada di dalam rencana-Mu. Berkati bangsa kami, satukan bangsa kami di dalam tali kasih-Mu, curahkan hujan pertobatan dan keselamatan lebih lagi atas bangsa kami. Dan kami percaya saatnya bangsa kami akan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berkati Presiden kami Pak Jokowi, Wakil Presiden Pak Maruf Amin beserta para menterinya, aparatur negara, Angkatan Bersenjata kami, TNI Polri, dan juga Gubernur, Bupati, Wali Kota, sampai eselon yang terendah dari pusat sampai daerah. Kau curahkan roh takut dan gentarakan Kau di hati mereka masing-masing. Tutup bungkus pemerintah ini dengan kuasa dan kudus. Kami serahkan juga Bapak ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Berkati juga jemaat yang sudah memberi persembahan, baik persembahan perbulan, diakonia, persembahan lain. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih. Dan sebelum kami kembali ke rumah, kami akan menerima berkat. Sebelumnya kami akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, bersama datanglah kerajaan-Mu, berjalanan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah dunia berkuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan kedua tangan kita, akan hati kita ke Bapa di surga. Jika Kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Bapa-Mu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluarga besarmu. Apapun Kau lakukan, kebaikan, kemurahan, rahmat Tuhan turun atasmu. Sebab itu pulanglah, terimalah semua janji-janji Bapa yang diberikan kepada saudara dan saya melalui kebenaran firman dalam kekuatan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan